Om Swastiastu, kami dari kelompok D1 di sini akan membawakan metodologi penelitian dan karya ilmiah mengenai usulan penelitian identifikasi senyawa kimia ekstrak etanol daun kelor Moringa oleifera L di Bali. Untuk anggota kelompok kami di sini ada Igede Bagas Upadita Adresya Kaler dengan NIM 19086, Wayan Gede Pasakar Rekayasa dengan NIM 19087. Lalu ada Ana Agung Sagung Sandat Sari Dewi dengan NIM 19090. Kemudian ada Idewo Putu Mertahanom NIM 19096 dan Hesti Kartika Dandi Sala dengan NIM 19104 kelas D. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan membawakan latar belakang, yaitu obat tradisional sudah dikenal dan digunakan di seluruh dunia sejak beribu tahun yang lalu. Beberapa penelitian membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat berpotensi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam bahan obat untuk masyarakat di dunia. Tanaman obat sendiri sangat berlimpah baik jumlah maupun jenisnya di Indonesia, di mana tanaman tersebut dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan makanan maupun obat-obatan. Salah satunya adalah daun kelor. Bagian dari tanaman ini yang sering digunakan sebagai obat merupakan adalah biji, daun, dan kulit kayu, serta daun kelor ini berkhasiat sebagai anti-diabetes, di mana keanekaragaman flora atau biodiversity juga berarti keanekaragaman senyawa kimia yang memungkinkan terkandung di dalamnya. Hal ini memungkinkan dilakukan penelitian dan penelusuran senyawa kimia tentang metabolis sekunder yang terkandung dalam berbagai tumbuhan, serta metode pemisahan, metode analisis, serta uji farmakologi. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengidentifikasi senyawa aktif yang terdapat pada daun kelor menggunakan ekstraksi etanol. Baik, selanjutnya ada perumusan masalah dari usulan penelitian kami. Senyawa kimia apakah yang terkandung dalam daun kelor Moringa oleifera L dengan menggunakan ekstrak etanol? Adapun tujuan penelitian kami, senyawa kimia yang terkandung dalam daun kelor dengan menggunakan ekstrak etanol. Dan manfaat penelitian kami memberikan informasi tentang senyawa kimia pada ekstrak etanol daun kelor yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku obat. Kerangka konsep penelitian kami, daun kelor yang terdapat di Denpasar, Bali, selanjutnya digunakan pemakaian produk etanol. Di sini dilakukan uji fitokimia yang terdiri dari 6 uji, di mana yang pertama uji steroid, uji flavonoid, uji alkaloid, uji fenolat, uji tanin, uji saponin, dan setelah dilakukan ke-6 uji tersebut, maka akan terdapat zat aktif pada ekstrak etanol daun kelor tersebut. Dan untuk hipotesis dari penelitian kami, ekstrak etanol 96% dan uji fitokimia pada daun kelor Moringa oleifera L yang tumbuh di Bali positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, fenolat, dan tritepenoid atau steroid. Baik, selanjutnya adalah objek penelitian, yaitu daun kelor atau Moringa oleifera L. Adapun bahan penelitian yang dibutuhkan adalah daun kelor, etanol 96%, pereaksi Wagner, pereaksi Mayer, pereaksi NaOH 10%, pereaksi Willstatter, pereaksi Smith-Metcalfe, pereaksi FeCl3 1%, asetat anhidrit dan juga asetat anhidrat. Sedangkan alat penelitian adalah yang dibutuhkan antara lain blender, gelas ukur,
gelas beker, tabung reaksi, neraca analitik, penguap vakum putar, aluminium foil, alat pemanas air, dan juga lampu spiritus. Adapun rancangan penelitian ini dilakukan ekstraksi daun kelor dengan menggunakan atau melakukan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Setelah dilaksanakan proses maserasi, dilanjutkan dengan melakukan uji fitokimia, yaitu uji alkaloid, uji flavonoid, uji saponin, uji tanin, uji polifenol, dan uji steroid atau triterpenoid untuk mengetahui senyawa kimia yang terkandung di dalam daun kelor. Selanjutnya, variabel dari penelitian ini yaitu untuk variabel bebasnya merupakan ekstrak etanol 96% dari daun kelor atau Moringa oleifera L. Serta variabel terikatnya yaitu dengan menggunakan uji fitokimia ekstrak daun kelor, Moringa oleifera L yang meliputi uji alkaloid, uji flavonoid, uji saponin, uji tanin, uji polifenol, dan juga uji steroid atau triterpenoid. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama, yaitu ekstrak etanol daun kelor dengan menggunakan metode maserasi, yaitu maserasi 50 gram daun kelor yang telah dihaluskan dengan blender. Selanjutnya, tambahkan pelarut etanol 96%, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup, yaitu dari suhu ruangan selama 2 hari, serta terlindung dari panas atau sinar matahari. Setelah itu, diamkan selama 2 hari dan didapatkan hasil maserasi, yaitu maserat. Ampas dari proses penyaringan tersebut juga dilakukan proses yang sama dengan menambahkan etanol 96%. Maserasi dilakukan hingga mendapatkan maserat jernih, dan maserat kemudian diuapkan dengan menggunakan alat penguap, yaitu vakum putar dengan suhu 40 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan dengan uji fitokimia. Baik, selanjutnya lakukan uji fitokimia, yang dimana pertama lakukan uji alkaloid, yakni 1 ml ekstrak ditambahkan dengan reaksi Wagner. Apabila positif mengandung alkaloid, maka akan terbentuk endapan coklat. Kemudian, 1 ml ekstrak ditambahkan dengan reaksi Mayer. Apabila positif mengandung alkaloid, maka terdapat endapan putih. Kemudian uji saponin, di mana 1 ml ekstrak tersebut ditambahkan dengan air panas lalu dikocok. Apabila positif, maka akan terbentuk busa yang tahan lama. Kemudian untuk uji flavonoid itu ada beberapa reaksi digunakan seperti NaOH 10%, reaksi Willstatter, dan reaksi Schmidt-Metakalf. Masing-masing 1 ml ditambahkan. Apabila positif mengandung flavonoid pada reaksi NaOH 10%, maka akan terbentuk warna spesifik. Kemudian pada reaksi Willstatter ditambahkan dengan HCl ditambahkan dengan serbuk magnesium, maka akan terbentuk positif jika terbentuk merah keorinan. Kemudian apabila ditambahkan dengan Schmidt-Metakalf ditambahkan dengan HCl lalu dipanaskan, maka apabila positif uji flavonoid, maka akan terbentuk warna putih. Next. Kemudian ada uji polifenol, di mana 1 ml ekstrak ditambahkan dengan reaksi FeCl 31%. Apabila positif mengandung polifenol, akan terbentuk warna kehitaman atau biru tua. Kemudian juga dengan uji tanin, di mana 1 ml ekstrak terlebih dahulu dididihkan selama 20 menit, lalu disaring, kemudian ditambahkan dengan reaksi FeCl3. Apabila positif mengandung tanin, akan terbentuk warna coklat kehijauan atau biru kehitaman. Selanjutnya lakukan uji steroid atau triterpenoid, yang dimana 1 ml ekstrak ditambahkan dengan asetat anhidrat, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 pekat, lalu ditambahkan dengan asetat anhidrit. Apabila positif mengandung steroid, maka akan terbentuk warna hijau kebiruan, dan jika positif mengandung triterpenoid akan berubah menjadi warna merah keunguan atau coklat. Next. Kemudian analisis data dari penelitian ini yakni diperoleh dalam bentuk dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan lokasi dan waktu penelitiannya, yakni lokasinya di Laboratorium Bioteknologi Pertanian Pascasarjana Universitas Udayana dan Pasar Bali, yang dilakukan pada awal bulan Juni 2015. Next. Baik, sekian presentasi usulan penelitian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.